Baik, di sini saya mengambil jurnal dari National Library of Medicine. Judulnya Metabolisme Protein dan Fungsi Tubuh Terkait Pendekatan Mekanistik dan Konsekuensi Kesehatan. Perkembangan dan pemeliharaan komposisi dan fungsi tubuh memerlukan asupan protein yang cukup dengan asupan asam amino yang terus-menerus ke jaringan. Konsentrasi sel dan kumpulan AA, asam amino, tubuh dikontrol dan dipertahankan secara ketat melalui pasukan asam amino yaitu asupan makanan didaur ulang dari proteolisis dan sintesis de novo. Pembuangan asam amino seperti sintesis protein dan molekul turunan asam amino lainnya dan kehilangan asam amino atau deaminasi dan oksidasi. Berbagai jalur regulasi molekuler terlibat dalam pengendalian kecukupan asam amino termasuk target mekanistik kompleks rapamisin 1. Sistem kontrol umum dan derepressible 2, faktor transkripsi pengaktif 4 atau faktor pertumbuhan fibroblast 21. Ada kontrol ketat terhadap asupan protein dan suntik manusia dan hewan tampaknya mampu mendeteksi dan mengadaptasi asupan dan metabolisme makanan dan protein dalam menghadapi makanan atau diet dengan kandungan protein yang berbeda. Diet yang sangat kekurangan protein menyebabkan hilangnya massa tubuh tanpa lemak dan konsumsi energi dan protein makanan yang cukup merupakan prasyarat untuk sintesis protein tubuh dan pemeliharaan otot, tulang, dan jaringan ramping lainnya serta fungsi. Mempertahankan asupan protein yang cukup seiring bertambahnya usia dapat membantu menjaga massa dan kekuatan otot. Tetapi ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai asupan protein yang optimal pada orang dewasa yang lebih tua. Respons sintesis protein terhadap asupan protein juga dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan latihan ketahanan sebelumnya. Tetapi efek ini dapat sedikit berkurang pada yang lebih tua dibandingkan dengan orang muda, dan pertambahan massa dan fungsi otot karena latihan memerlukan latihan rutin dan jangka waktu yang lama. Dan di sini saya akan membahas satu isu, yaitu kenapa orang yang sedang melakukan gym itu menambah protein dengan meminum suplemen protein. Saya mengambil dari National Library of Medicine juga yang berjudul Peran Protein dan Asam Amino dalam meningkatkan pertambahan massa otot dengan latihan ketahanan dan mengurangi kehilangan massa otot selama defisit energi pada manusia. Asam amino merupakan pengatur nutrisi utama pergantian protein otot. Setelah konsumsi protein, hiperaminoasidemia merangsang peningkatan laju sintesis protein otot rangka, menekan pemecahan protein otot, dan mendorong penambahan protein otot bersih selama beberapa jam. Pengamatan akut ini menjadi dasar untuk asupan protein yang strategis guna mendorong penambahan massa otot tanpa lemak atau mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak dalam jangka panjang. Namun, faktor-faktor seperti dosis protein, sumber protein, dan waktu asupan penting dalam memediasi efek anabolik asam amino pada otot rangka dan harus dipertimbangkan dalam konteks mengevaluasi kemanjuran yang dilaporkan dari studi jangka panjang yang menyelidiki suplementasi protein sebagai bagian dari strategi diet untuk mendorong penambahan massa otot tanpa lemak dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Penelitian terkini menunjukkan bahwa suplementasi protein diet dapat menambah perolehan massa dan kekuatan otot rangka yang dimediasi oleh latihan ketahanan dan dapat mempertahankan massa otot rangka selama periode pembatasan energi yang disebabkan oleh diet. Mungkin kurang dihargai, suplementasi protein dapat menambah perolehan massa otot rangka yang dimediasi oleh latihan ketahanan bahkan pada individu yang secara kebiasaan mengkonsumsi protein yang memadai, yaitu lebih dari 0,8 gram. Selain itu, pemberian energi berlebih dengan asupan protein sedang hingga tinggi 15-25% protein atau 1,8-3,0 gram. Dikaitkan dengan pertahanan massa ramping tetapi tidak lemak jika dibandingkan dengan pemberian energi berlebih dengan asupan protein 5% protein atau 0,68 gram. Asam amino merupakan pengatur nutrisi utama anabolisme otot rangka yang mampu meningkatkan pertambahan massa ramping dengan latihan ketahanan dan melemahkan hilangnya massa ramping selama periode defisit energi. Meskipun faktor-faktor seperti dosis protein, sumber protein, dan waktu asupan kemungkinan penting dalam memediasi efek ini.